Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ingin membahas tentang perancangan algoritma optimasi pengenalan karakter plat nomor kendaraan menggunakan pengolahan citra dengan pengecekan posisi dan kemiripan karakter. Dengan beranggotakan saya sendiri, M. Andrianoval, saya Khalisa Aryani, dan saya Muhammad Rehan. Dengan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode dan bahan, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Oke, yang pertama itu ada pendahuluan. Pencatatan secara manual masih banyak digunakan dalam sistem parkir kendaraan yang ada di Indonesia. Pada sistem parkir biasanya ditempatkan orang petugas yang akan mencatat nomor kendaraan secara manual saat kendaraan masuk ataupun keluar tempat parkir. Jumlah kendaraan di daerah perkotaan saat ini terus meningkat. Penggunaan kendaraan pribadi yang bekerja pada suatu instansi juga cukup banyak. Kondisi ini menyebabkan antrian yang panjang saat kendaraan masuk atau keluar tempat parkir karena waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk memasukkan data nomor plat kendaraan secara manual. Salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam mengatasi pencatatan nomor kendaraan secara manual adalah pengenalan plat nomor kendaraan secara otomatis menggunakan pengolahan citra. Berbagai metode dikembangkan untuk melakukan pengenalan plat nomor untuk menghasilkan pengenalan karakter yang akurat. Namun, dalam pengenalan plat nomor kadang tidak menghasilkan pengenalan yang akurat. Adanya kemiripan noise saat pengambilan citra membuat pengenalan tidak optimal. Nomor Indonesia memiliki format tertentu, yaitu selalu dimulai dengan 1 atau 2 huruf. Bagian tengah menggunakan kombinasi angka sebanyak 1 hingga 4 digit. Pada bagian akhir, plat diisi dengan kombinasi 1 hingga 3 huruf atau dapat juga dikosongkan. Kondisi plat nomor yang tersusun dengan format baku tersebut dimanfaatkan untuk membuat algoritma untuk melakukan peningkatan akurasi dalam mengenali karakter plat nomor kendaraan. Selanjutnya itu ada metode dan bahan. Yang pertama ini ada sistem ANPR. Sistem ANPR itu Automatic Number Plate Recognition. Dibuat dengan menggunakan metode pengolahan citra, di mana sistem akan mengambil citra plat nomor kendaraan, kemudian melakukan identifikasi terhadap citra tersebut untuk dapat membaca plat nomor. Berikut blok diagram cara umum yang digunakan dalam proses identifikasi plat nomor kendaraan. Di sini ada citra masukan, ada pre-processing, deteksi plat nomor, segmentasi, deteksi karakter, dan pengenalan karakter. Untuk pre-processing ini adalah proses awal dalam pengenalan karakter. Setelah citra diambil dengan kamera, maka biasanya dilakukan proses pre-processing terlebih dahulu. Pre-processing ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas sebuah citra digital yang disebabkan oleh noise dalam pengambilan citra. Selanjutnya ini ada proses deteksi plat nomor kendaraan. Proses ini dilakukan jika citra masukan bukanlah citra plat nomor kendaraan. Artinya, sistem mengambil citra yang berupa citra kendaraan, kemudian sistem akan mencari lokasi di mana sebuah plat nomor kendaraan berada. Namun jika input citra yang dianalisa adalah citra plat nomor kendaraan, maka proses ini dapat dilewati. Proses segmentasi berarti memisahkan karakter pada plat nomor dari latar belakang plat nomor itu sendiri. Proses ini dapat dilakukan dengan mengekstraksi fitur-fitur yang ada pada citra plat nomor. Salah satunya adalah kontur citra. Proses selanjutnya adalah melakukan deteksi terhadap semua kemungkinan karakter yang ada pada plat nomor kendaraan. Selanjutnya, proses terakhir dari sistem ANPR adalah pengenalan karakter yang telah berhasil diekstraksi dari citra plat nomor. Proses pengenalan karakter dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya yang digunakan adalah pembelajaran mesin dengan metode KNN. Raspberry Pi adalah sebuah embedded komputer yang dibuat oleh Raspberry Pi Foundation, sebuah badan amal Inggris yang bertujuan untuk mendidik orang dalam komputasi dan menciptakan akses yang lebih mudah pada pendidikan komputasi. Raspberry Pi diluncurkan pada tahun 2012 dan saat ini Raspberry Pi ini telah memiliki beberapa tipe terbaru. Raspberry Pi pertama memiliki CPU 700 MHz single core dan hanya memiliki 256 MB RAM.
Model terbaru dari Raspberry Pi memiliki CPU 1,4 GHz quad-core dengan RAM 1 GB. Selanjutnya ini ada Python dan OpenCV. Python merupakan sebuah bahasa pemrograman yang bersifat open source. Python dibuat oleh Guido van Rossum pertama kali di Centrum Wiskunde dan Informatika CWI di Belanda pada awal tahun 1990-an. Python dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi. Kelebihan lain dari pemrograman Python adalah bentuk program yang sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. OpenCV adalah sebuah pustaka yang bersifat open source yang dikembangkan oleh Intel yang fokus untuk menyederhanakan pemrograman terkait dengan pengolahan citra digital. OpenCV memiliki banyak fitur terkait PC komputer atau computer version. Antara lain pengenalan wajah, deteksi wajah, Kalman filtering, dan berbagai jenis metode AI atau Artificial Intelligence. OpenCV dapat berjalan di berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Python, dan juga mendukung berbagai platform sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan iOS, dan Android. Selanjutnya itu ada metode pembelajaran mesin KNN. Pembelajaran mesin adalah salah satu cabang ilmu dari sebuah kecerdasan buatan. Pembelajaran mesin digunakan dalam banyak hal untuk dapat menganalisa sesuatu. Salah satu metode dalam menganalisa adalah dengan metode KNN. Metode KNN adalah sebuah metode pembelajaran mesin yang bekerja dengan melakukan klasifikasi pada sebuah objek tertentu berdasarkan nilai kedekatan objek tersebut terhadap dataset yang ada. Perhitungan jarak ketanggaan dihitung menggunakan persamaan Euclidean distance seperti terlihat pada persamaan. Satu proses klasifikasi dengan KNN dilakukan menggunakan data latih hasil ekstraksi ciri yang sebelumnya telah dilakukan. D dalam kurung P titik Q merupakan jarak antara vektor P yang merupakan sebuah titik yang telah diketahui kelasnya dan Q yang merupakan titik baru yang mempresentasikan data yang akan dijadikan data uji. Jarak antara vektor dan titik dari data latih akan dihitung dari diambil K buah vektor terdekat. Langkah-langkah dalam teknik klasifikasi dengan KNN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan parameter K, jumlah tetangga terdekat. Yang kedua, menghitung jarak antara data uji dengan semua sampel latih yang sudah ada dengan metode Euclidean distance seperti pada persamaan 3.2. Yang ketiga, urutkan data yang mempunyai jarak minimal. Yang keempat, klasifikasikan data baru ke dalam label data berdasarkan mayoritas dari K tetangga terdekat, seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya adalah proses morfologi. Beberapa operasi morfologi diantaranya adalah yang pertama adalah operasi dilasi. Operasi dilasi merupakan sebuah teknik yang dilakukan untuk memperbesar segmen objek atau citra biner dengan menambah lapisan di sekeliling objek yang berwarna putih dengan sebuah karnel tertentu. Proses dilasi dapat mengubah nilai piksel bernilai 0 atau warna hitam menjadi piksel bernilai 1, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Kemudian operasi erosi atau pengikisan adalah kebalikan dari dilasi, yaitu teknik yang bertujuan untuk memperkecil atau mengikis tepi objek berwarna putih. Piksel bernilai 1 atau diubah menjadi piksel bernilai 0 ketika dilewati oleh karnel tertentu. Kemudian operasi opening adalah proses erosi yang dilakukan proses erosi pada citra, kemudian hasilnya kembali dilakukan proses dilasi. Opening biasanya digunakan untuk menghilangkan objek-objek kecil dan kurus serta dapat membuat tepi citra tampak lebih halus, seperti contoh di bawah ini. Kemudian operasi closing merupakan kebalikan dari proses opening, di mana citra terlebih dahulu dilakukan operasi dilasi, kemudian dilanjutkan dengan proses erosi. Closing bertujuan untuk mengisi lubang kecil pada objek, menggabungkan objek yang berdekatan. Kemudian penelitian sistem ANPR. Dalam ringkasan yang dihasilkan dari penelitian dijelaskan beberapa metode yang digunakan dalam setiap tahap pemrosesan ANPR. Pada tahap ekstraksi plat diekstraksi berdasarkan beberapa fitur seperti warna, atas atau keberadaan karakter.
Pada tahap segmentasi plat nomor karakter dieksekusi dengan memproyeksikan informasi warna dengan memberi label pada objek yang dianalisa, atau dengan mencocokkan posisi dengan template yang dibuat. Proses pengenalan karakter dikenal dengan template matching, pengklasifikasi seperti jaringan saraf, dan pengklasifikasi fuzzy. Kemudian arah penelitian. Penelitian tentang optimasi pengenalan karakter plat nomor pada pengelolaan citra dilakukan untuk menghasilkan keluaran pengenalan plat nomor dari sistem yang dibuat menggunakan pengenalan plat nomor berbasis pengolahan citra, di mana optimasi akan membantu sistem dalam membedakan karakter huruf dan karakter angka yang hampir mirip pada plat nomor kendaraan. Kemudian hasil pembahasan, algoritma optimasi pengenalan plat nomor kendaraan merujuk pada kondisi plat nomor kendaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana plat nomor yang dianalisa adalah plat nomor pribadi dengan latar belakang berwarna hitam dan tulisan berwarna putih. Setiap plat nomor kendaraan pribadi akan memiliki format khusus yang harus mematuhi standar lalu lintas yang ada di Indonesia. Berikut adalah contoh format plat nomor di Indonesia. Kemudian kondisi karakter plat nomor. Kemiripan karakter. Sebuah plat nomor tertentu akan memiliki sebuah karakter yang hampir mirip dalam penulisannya. Misalnya D1020IZ. Pada kondisi tersebut terdapat beberapa karakter yang hampir mirip penulisannya, yaitu karakter D dengan 01 dan 1 serta Z dengan dan 2. Kondisi inilah yang membuat pengenalan plat nomor menjadi tidak akurat. Berikut tabel karakter, huruf, dan angka yang kondisinya hampir mirip. Kemudian karakter terpotong. Sebuah plat nomor kendaraan tidak selamanya dalam kondisi yang bagus atau sempurna. Ada kalanya sebuah plat nomor kendaraan, karakter, huruf, maupun angkanya dalam kondisi tercetak tidak sempurna. Bahkan ada kalanya karakter plat nomor terlihat terpotong karena tertutup oleh sebuah baut saat memasang pada kendaraan. Berikut contoh plat nomor tidak sempurna atau terpotong kemudian dilakukan segmentasi. Pada gambar menunjukkan sebuah kondisi plat nomor di mana karakter Z tertutup oleh baut. Ketika dilakukan segmentasi, karakter Z menjadi tampak terpotong dan tidak dianggap sebagai karakter pada plat nomor kendaraan. Pada contoh ini adalah plat nomor dengan kondisi baut yang menyatukan antara karakter plat nomor dengan garis tepi plat nomor. Hasil segmentasi menunjukkan karakter 1 dan karakter V tidak dapat disegmentasi seperti terlihat pada gambar. Oke, selanjutnya ada perancangan algoritma optimasi. Pada sistem ANPR, Automatic Number Plate Recognition, untuk mengatasi masalah karakter terpotong dilakukan proses segmentasi karakter berdasarkan ukuran tertentu. Dalam tahap segmentasi, setiap kontur dalam citra diperiksa ukurannya. Jika ditemukan kontur yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran karakter yang seharusnya, namun memiliki ciri-ciri yang mirip dengan karakter, kontur tersebut akan diperiksa lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk mendeteksi karakter yang mungkin terpotong. Proses untuk memperbaiki karakter yang terpotong maka digunakan sebuah operasi perbaikan citra, yaitu A. Operasi morfologi erosi dan operasi morfologi dilasi. Proses ini dilakukan pada citra biner ketika dilakukan segmentasi citra. Terlebih dahulu akan dilakukan proses dilasi dan erosi sehingga karakter yang terpotong atau menyambung dengan objek lain akan terpisah. Hasilnya pada gambar 10B, karakter Z terlihat menyatu sehingga dapat dikenal oleh sistem terlihat pada gambar 10C. Nah, ini adalah gambarnya. Yang B-nya, koreksi karakter. Metode kedua adalah melakukan koreksi terhadap karakter pada setiap pembacaan plat nomor kendaraan. Ketika telah dilakukan pengenalan karakter, maka karakter tersebut akan dicek sebenarnya dengan cara memastikan karakter tersebut apakah sebuah karakter huruf atau karakter angka berdasarkan posisi di mana karakter tersebut berada. Nah, di sini adalah gambaran flowchart pengecekan dan koreksi karakter.
Gambar 13 menunjukkan kelompok karakter plat nomor kendaraan yang dipisahkan berdasarkan jarak antara karakter. Jika antara karakter lebih dari 35 piksel, maka karakter tersebut dianggap berbeda kelompok. Setelah kelompok karakter ditentukan, dilakukan pemusnahan karakter tersebut berupa angka atau huruf. Jika karakter pertama dalam kelompok adalah angka, maka terjadi kesalahan pengenalannya dapat diperbaiki dan menggantikan karakter sesuai dengan kebiasaan terdekat. Jika ada karakter tidak ada dalam daftar plat nomor Indonesia, karakter tersebut diubah berdasarkan pemilihan misalnya O dan D. Ini adalah berikut koleksi karakter pada pembacaan plat nomor kendaraan. Ini adalah hasil awal dan ini koleksi dan ini koleksi. Hasil pengujian. Pengenalan karakter dilakukan secara real time untuk mengenali plat nomor kendaraan dan dihasilkan hasilnya pada tabel 1 hasil pengenalan karakter berikut. Nah, ini adalah tabel hasil pengujian. Kesimpulan, metode morfologi, erosi, dan ventilasi dapat diterapkan untuk perbaikan karakter dan plat nomor kendaraan ditambahkan pada karakter yang potong. Perbaikan karakter dilakukan pada karakter plat nomor kendaraan yang terpotong karena tertutup baut maupun cat yang mengelupas. Algoritma yang dirancang dapat memperbaiki pembacaan karakter berdasarkan kelompok karakter yang ditetapkan, di mana perbaikan pembacaan karakter dari yang awal 80% menjadi 94% keberhasilan. Sekian pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.